Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ruli Rukmana Sakti dari Pengadilan Negeri Nrekang, salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2024, gelombang 1 angkatan 2, kelompok 4 wilayah Makassar. Di video kali ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami substansi akuntabel dan juga kompeten. Jadi pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah pengertian itu sendiri. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Kalau dalam konteks ASN, seperti yang dijelaskan kemarin terkait dengan berakhlak, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya yaitu kepada publik. Hal ini disampaikan oleh Matsiliza dan juga Zonke di tahun 2017. Lantas seberapa penting akuntabilitas itu sendiri? Nah, di sini jelaskan bahwasanya akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama sesuai yang disampaikan oleh Bovens pada tahun 2007, yaitu yang pertama memiliki peran demokrasi adalah untuk menyediakan kontrol demokratis itu sendiri ya sahabat ya. Yang kedua, ada peran konstitusional yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, ada peran untuk belajar, di mana dalam hal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Berikutnya kita masuk ke tingkatan akuntabilitas. Di sini tingkatan yang paling dasar yaitu adalah akuntabilitas personal. Yang kedua dapat kita lihat ada akuntabilitas individu. Yang berikutnya yang ketiga, terbentuklah akuntabilitas kelompok. Yang keempat ada akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder itu sendiri. Jika dari semua tingkatan ini saling menerapkan hal yang sama, saling searah, tegak lurus, sama semua, maka tingkat ketercapaian akuntabilitas tentu saja akan sangat baik ya untuk semuanya. Terlihat di sebelah kanan sahabat ini ya, saya melihat bahwasanya ada contoh gambaran dari generasi muda kita yang mungkin nantinya akan sangat bahagia kalau semua orang menerapkan perilaku akuntabel itu sendiri. Panduan perilaku atau 3 kode etik ini, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, tegas, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3 panduan perilaku atau kode etik ini saling berhubungan satu sama lainnya dan juga saling menguatkan. Karena kalau kita menjalankan tugas dengan jujur, maka secara tidak langsung kita juga akan bertanggung jawab dan efektif serta efisien dalam menggunakan apa yang diberikan kepada kita. Nah, dari sini juga akan mengurangi tindak penyalahgunaan kewenangan jabatan yang kita miliki. Lantas dari mana akuntabel itu dimulai? Nah, ini akuntabel dimulai dari diri kita sendiri ya. Akuntabel dimulai dari dirimu sahabat. Jadi, ayo sesuai dengan tingkatan akuntabilitas tadi, yang paling pertama adalah akuntabilitas personal. Jadi, ayo kita sama-sama wujudkan nilai-nilai akuntabilitas, akuntabel dengan baik dimanapun kita berada. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, ada kompeten. Kita sering dengar, wah orang ini kompeten nih, atau jadilah murid yang kompeten, pegawai yang kompeten. Lantas, kompeten itu apa sih? Kompeten ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana seorang ini mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten dapat diartikan juga sebagai keterampilan yang diperlukan oleh seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan. Jadi kira-kira udah seberapa kompeten nih sahabat nih? Tentu sangat kompeten ya, karena sahabat di sini semua bersedia untuk bahas bareng, bersama-sama belajar mengenai nilai-nilai dasar dari ASN itu sendiri. Jadi bersama-sama kita melatih kompetensi diri kita ya kan? Oke, selanjutnya ada kompetensi ASN. Langsung angkat tangan itu ya, gambar mas-mas yang di sebelah kiri. Jadi langsung saja, di sini ada 3 kompetensi ASN. Yang pertama adalah kompetensi teknis, di mana dalam hal ini yang diukur di kompetensi teknis adalah dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan juga pengalaman bekerja secara teknis. Jadi teknis banget nih kompetensi teknis ya. Yang kedua ada kompetensi manajerial, yang diukur di kompetensi ini adalah dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kalau yang pertama tadi adalah spesialisasi pendidikan ya, kalau yang teknis. Nah, kalau yang ini adalah tingkat pendidikannya serta kepemimpinannya sejauh mana gitu kalau manajerial. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, di mana yang diukur dari kompetensi ini adalah pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Sejauh mana ini ya untuk pengalaman kerja terkait dengan kemajemukan gitu. Nah, kalau ASN memiliki 3 kompetensi ini, sebenarnya nggak hanya ASN saja ya, semua orang itu memiliki kompetensi ini tentu akan mewujudkan insan yang berkompeten
kompeten. Iya, bagus tuh kalau misalkan punya semua kompetensinya. Nah, kalau misalkan enggak, ini dia yang jadi pertanyaan ya kan. Pertanyaan yang senantiasa ada di dalam lubuk hati. Nah, ini bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi diri. Ini dia. Yang pertama bisa dengan cara merubah mindset ya, supaya tidak mental block. Juga dengan beberapa paradigma, antara lain adalah learn, unlearn, dan juga relearn. Nah, ini ketiga learn atau pembelajaran ini ya yang harus dipahami. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa dibahas ya nanti ya. Mungkin di beberapa video berikutnya kita akan bahas tentang paradigma learn, unlearn, dan juga relearn. Waduh, seperti orang Inggris ini saya. Selanjutnya adalah belajar dengan heutagogy. Apa ini belajar dengan heutagogy? Heutagogy atau sering disebut dengan net-centric, berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Jadi jembatan belajar itu yang lebih personal ya, banyak sekali ya. Jadi bisa diterapkan dalam hal belajar. Selanjutnya adalah memanfaatkan sumber keahlian pakar. Kawan-kawan yang mungkin bisa untuk mengikuti seminar yang memang banyak sekali ya pakar-pakar yang ada di sana, cocok ini untuk join. Banyak sekali, nggak hanya seminar yang bersifat offline, tapi juga online ini banyak. Ini bisa diikuti walaupun Anda mungkin sedang berada di luar kota, seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan jejaring formal atau informal. Dalam hal ini networking ya. Dengan jejaring formal ini diharapkan dapat mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain, baik dalam maupun luar organisasi. Kalau kita mempunyai networking yang bagus, tentu kita akan mendapatkan banyak referensi, banyak insight. Wah, kalau kata anak zaman sekarang kan seperti itu. Saya mendapatkan insight baru nih dari bapak, dari ibu ya. Itulah pentingnya jejaring formal maupun informal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 kode etik kompeten. Jadi kode etik di sini adalah panduan perilaku ya, terkait dengan bagaimana sih kompeten dalam berakhlak itu diwujudkan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tingkatkan kompetensi diri, bantu orang lain, laksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 3 kata kunci itu ya. Jadi ketika kita sudah akuntabel, kita kembangkan lagi dengan kompetensi diri yang mantap. Mau tantangan zaman seperti apapun, ya kita akan bisa melalui itu. Kita bantu orang lain untuk belajar, jadi kita jadi ingat kembali ya kan apa yang kita pelajari dan jalankan tugas dengan yang terbaik. Nah, ini nilai-nilai yang dapat kita terapkan di manapun kita berada. Terima kasih, semoga penjelasan video kali ini bermanfaat dan juga mudah untuk diterima oleh sahabat semua. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan bosan ya sahabat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.